Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahru ramadan allazi unzila fihil quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadirat ilahi Robbi atas kodrat iradat berserta keizinannya. Pada malam hari ini kita dapat ketemu kembali. Sholawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil ulil albab. Silih berganti antara siang dengan malam. Habis detik berganti menit, habis menit berganti jam. Habis jam berganti hari, habis hari berganti minggu, habis minggu berganti bulan, habis bulan berganti tahun. Kita sudah melewati puasa kita 15 Ramadan. Sekarang sudah berada di malam yang ke-16 Ramadan. Suatu peristiwa yang sangat berharga bagi umat Islam, yaitu yang kita kenal nuzul Quran. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Pada diri manusia ada 3 hal yang dimiliki. Yang pertama iradah, yang kedua fikratun, yang ketiga wujdan. Iradah atau willing bisa kita terjemahkan punya kemauan, punya keinginan, dan punya kehendak. Yang kedua, fikratun, intelektual, punya pemikiran, penalaran. Dan yang ketiga, wujdan, yaitu feeling, perasaan. Ada seseorang yang kemauannya sangat tinggi, cuma pemikirannya yang biasa-biasa saja. Ada seseorang yang pemikirannya sangat jenius, cuma perasaannya yang kurang. Maka untuk mengharungi kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat, belum lengkap, maka didatangkan yang keempat yang kita kenal dengan ad-din, agama. Agama itu disampaikan Allah melalui wahyunya, mulai dari Nabi Adam baru dalam bentuk lisan, Idris juga lisan, Nuh juga lisan, sampai kepada Nabi Ibrahim juga lisan. Tapi pertengahan Nabi Ibrahim menjadi Rasul sudah ada yang bisa dibaca, yang disebut dalam Al-Quran suhuf atau suhufu Ibrahim wa Musa. Dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa itu sudah kitab suci Taurat, jaraknya 1000 tahun. Dari Nabi Musa kepada Nabi Daud kitab suci Zabur, jaraknya 1250 tahun. Dari Nabi Daud kepada Nabi Isa kitab suci Injil, jaraknya 750 tahun. Dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad Al-Quran, jaraknya 571 tahun. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang berlaku pada umat tertentu pada masa tertentu. Sedangkan Al-Quran adalah bagi umat manusia seluruhnya. Tadi sudah dijelaskan jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 571 tahun. Waktu Nabi Isa berumur 33 tahun naik ke langit. Dan pada waktu itu Nabi Isa tidak berfungsi lagi sebagai Rasul. Sedangkan Nabi Muhammad belum lahir. Tadi sudah dijelaskan jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 571 tahun.
dikurangi umur Isa 33 menjadi 538 tahun. Selama 538 tahun tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Nabi Muhammad belum lahir. Kemudian dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan membawa kitab suci terakhir Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran ayat yang pertama seperti kita ketahui 5 ayat surat Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Muhammad Satut, seorang ulama besar kita, membagi Al-Quran itu kepada 3 kandungan. Yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua syariah ataupun peraturan-peraturan dan ibadah, dan yang ketiga akhlak. Tapi bisa dijabarkan lagi. Yang pertama bisa kita katakan dimensi intelektual ataupun ilmu pengetahuan. Selama 12 tahun Rasul di kota Mekah belum ada perintah apa-apa, tapi adalah mengenai ilmu pengetahuan seperti 5 ayat yang telah kita bacakan tadi. Dan kemudian ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka Allah menurunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah mengenai ilmu pengetahuan. Setelah Nabi kembali dari Isra Mi'raj, baru datang perintah salat tahun ke-13 waktu Nabi berada di kota Mekah. Kemudian pindah ke Madinah tahun ke-2 Hijrah, datang perintah zakat fitrah. Dan kemudian tahun ke-3 Hijrah datang perintah puasa. Tahun ke-9 Hijrah datang perintah haji dan zakat mal. Ada yang mengatakan perintah haji tahun yang ke-6 tapi tidak kuat. Yang kuat itulah tahun ke-9 Hijrah. Apa yang bisa kita petik? Bahwa ilmu pengetahuan itu sangat diperlukan bagi umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang ilmu pengetahuan beberapa derajat. Makanya ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi umat manusia. Ilmu itu min indillah, dari Allah. Cuma waktu kita dijajah oleh Belanda dan sampai sekarang dibedakan. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Tapi sebenarnya kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia di dunia perlu ilmu pengetahuan. Orang yang ingin bahagia di akhirat perlu ilmu pengetahuan. Bahagia keduanya perlu ilmu pengetahuan. Makanya di dalam Islam, utlumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai lahat. Walaupun sebagian orang mengatakan hadis ini agak lemah, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak persoalan, no problem, kita pakai juga hadis tersebut. Dan kemudian juga kita lihat bahwa ilmu pengetahuan itu tidak dibagi-bagi, cuma kita saja yang membaginya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu itu mendilah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Islam, ilmu itu tidak berdiri sendiri. Ilmu, iman, amal, sosial, dan akhlak. Bagaimana ilmu itu? Makanya Iqra bismi, baca dengan nama Tuhanmu. Bukan ilmu lepas kendali. Seorang doktor di Amerika setelah wisuda gantung diri karena tidak iman. Maka ilmu dibarengi dengan iman. Iman dibarengi dengan amal. Amal dibarengi dengan sosial dan kemudian akhlak. Maka untuk itu ilmu itu perlu dan kemudian diiringi dengan iman yang tebal, dan kemudian dilanjutkan dengan amal yang baik, dan kemudian sosial, dan kemudian akhlakul karimah. Maka untuk itu di bulan Ramadan ini iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberi ilmu oleh Allah, diperintahkan. Apa diperintahkan? Diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan puasa, diperintahkan haji. Tapi yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan. Maka dalam Islam itu ilmu itu sangat penting, sangat urgen, harus dimiliki oleh manusia, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Kalau kita lihat memang
zaman sekarang sudah sangat canggih. Ilmu itu tidak hanya dituntut di bangku sekolah, di bangku kuliah. Zaman sekarang sudah bisa kita menuntut ilmu, baik dari televisi, baik dari YouTube, dan kemudian juga dari surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Maka untuk itu ilmu itu sangat diperlukan. Maka Rasul mengatakan, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, fala takun rafi'an. Hendaklah kamu, kata Rasul, memberikan ilmu. Kalau tidak, ya belajar. Kalau tidak, mendengar. Tapi jangan yang tepat. Memberi ilmu juga, belajar juga, mendengar juga, tapi tidak dengan yang keempat. Maka untuk itu, bagi kita umat Islam di bulan Ramadan ini, sangat banyak waktu kita, apalagi kita selama bulan Ramadan yang telah berlalu ini, kita berada di rumah masing-masing kita, sangat banyak ilmu yang bisa kita raih dari Al-Quran dan kemudian juga ilmu-ilmu lainnya. Dan kemudian juga ilmu yang kita miliki itu sangat keinginan kita mencari ilmu itu. 2 bulan sebelum puasa ada wawancara Q&A di Metro TV. Seorang ibu telah berumur 65 tahun baru dia masuk S1. Dan kemudian setelah tamat dia S1 masuk dia S2. Dan kemudian setelah tamat S2 masuk dia S3. Maka kita lihat begitu antusiasnya mencari ilmu pengetahuan. Itu yang ilmu yang memang di bangku sekolah, di bangku kuliah. Tetapi sebenarnya bukan hanya di bangku sekolah, tapi bisa saja di mana saja kita bisa mencari ilmu pengetahuan itu. Dan kemudian setelah itu iman. Iman inilah yang kita dipanggil di bulan Ramadan ini. Makanya iman itu at-tasdiqu bil qalb, dan kemudian al-iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Dibenarkan di hati, diucapkan di lidah, dan diikuti dengan amal perbuatan. Itu iman. Dan kemudian setelah iman, itulah amal atau irtuat, amal ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu ada 2 yang dikenal dalam fikih, itu ibadah ammah dan ibadah khassah. Atau ibadah yang kita kenal ya ammah itu kullu ismun mayhibullahu wa yardahu. Setiap apa saja perkataan dan perbuatan kita diridai Allah, itu adalah menjadi ilmu, menjadi ibadah bagi kita. Dan kemudian ilmu ibadah khusus, ibadah khassah, yaitu adalah yang telah ditetapkan seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itulah yang ibadah khassah. Dan kemudian setelah itu adalah yang kita sebut tadi, amal ibadah yang kita lakukan tadi itu sangat erat kaitannya dengan iman yang telah kita tetapkan tadi. Dan kemudian setelah itu adalah ibadah sosial. Ibadah sosial ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena ibadah sosial yang kita lakukan itu ada hubungnya dengan orang lain. Kalau kita sholat hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita puasa hanya untuk kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan infak, zakat, itu sudah menyangkut kepada orang lain. Inilah yang kita sebutkan, ada kesolehan pribadi, ada kesalehan sosial. Kesolehan pribadi, sholat, puasa, itu adalah kesolehan pribadi kita. Setelah kita berzakat, berinfak, sedekah, itu adalah kesolehan sosial. Maka di bulan Ramadan ini sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala infak kita, sedekah kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 261, dari 1 biji menjadi 7, kemudian menjadi 100, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jangan kita sia-siakan bulan Ramadan yang masih lebih kurang separuh lagi akan kita laksanakan. Dan kemudian juga yang berikut adalah akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarya akhma. Innama itu ada khishar. Kata Rasulullah, hanya saya diutus ke muka bumi itu adalah untuk memperbaiki budi pekerti akhlak manusia. Nah, kadang-kadang kita sekarang itulah akhlak itu yang sudah mulai agak menipis. Baik generasi muda kita, orang tua kita,
Apalagi kalau kita lihat di media sosial, tidak ada lagi aturan-aturan yang dipakai. Makanya akhlakul karimah. Bulan puasa ini adalah untuk mendidik kita bagaimana akhlakul karimah kita itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan puasa lagi yang tinggal lebih kurang 14 hari lagi, kita akan mendapatkan akhlakul karimah untuk melaksanakan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.